Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Jumpa lagi dalam pelajaran kita kali ini, PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran pertama, bab yang pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Silakan kalian buka LKS-nya di halaman kedua, yaitu bab pertama kelas 9 di semester Gasal tahun 2021-2022. Setelah mempelajari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, kemudian periode Orde Lama, dilanjutkan periode Orde Baru, dan yang terakhir periode Orde Reformasi. Kita mulai dari periode awal kemerdekaan, yaitu mulai dari tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada berbagai upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara diganti dengan ideologi atau paham yang lain. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah yang pertama, pemberontakan PKI, yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan, yang keempat, Perjuangan Rakyat Semesta atau disingkat Permesta. Juga ada APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil, dan yang terakhir perubahan RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita pahami satu persatu. Yang pertama, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan PKI ini terjadi pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Nah, tapi pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia atau TII.
Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Bahkan Kartosuwiryo bersama para pengikutnya berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pertanyaan pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI yang terjadi di Madiun tahun 1948 adalah upaya untuk mengganti Pancasila dengan paham A. Sosialis, B. Komunis, C. Islam, D. Liberal. Yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme. Apa itu separatisme? Yaitu gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somogyl yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Berikutnya ada Perjuangan Rakyat Semesta, disingkat Permesta. Gerakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini sebagai bentuk protes kepada Presiden Soekarno karena pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sudah dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah terabaikan. Nah, dari penjelasan tadi, silakan kalian jawab pertanyaan kedua. Gerakan separatisme yang bertujuan memisahkan dari negara Indonesia di wilayah Maluku Selatan adalah A. Partai Komunis Indonesia atau PKI, B. Darul Islam DI atau Tentara Islam Indonesia TII, C. Republik Maluku Selatan atau RMS, D. Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Selanjutnya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Raymond Westerling tanggal 15 Januari tahun 1949. Westerling menganggap dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Namun, kudeta atau pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling dapat digagalkan dan dia melarikan diri ke Singapura. Nah, itulah tadi terkait penerapan Pancasila pada periode awal kemerdekaan. Kita lanjutkan ke periode Orde Lama. Pada periode ini terbagi menjadi 3 periode lagi,
yaitu 1945 sampai 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan merupakan Pancasila dan UUD 1945 yang presidensial. Namun dalam prakteknya, sistem ini tidak dapat terwujud setelah penjajah dapat diusir. Kemudian periode yang kedua, 1950 sampai 1959. Pada periode ini yang diterapkan adalah Pancasila liberal. Kemudian yang ketiga, 1956 sampai 1965. Pada periode ini terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila, sehingga menjadikan seorang presiden menjadi otoriter. Nah, dari penjelasan tadi, jawablah pertanyaan yang ketiga. Penyelewengan Pancasila pada periode Orde Lama adalah A. Presiden menjadi otoriter, B. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, C. Praktek korupsi, D. Pelarangan aktivitas keagamaan. Mana di antara pilihan jawaban ini yang merupakan penyelewengan Pancasila pada periode Orde Lama? Kita lanjut ke periode berikutnya, yaitu periode Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan yang berkuasa saat itu ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun dalam prakteknya terjadi penyelewengan Pancasila. Di antaranya adalah korupsi, demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang hanya berpusat pada pemerintah pusat, dan juga adanya pelanggaran HAM, yaitu hak asasi manusia. Pertanyaan yang keempat, pemerintah yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen adalah pada masa A. Awal kemerdekaan, B. Orde Lama, C. Orde Baru, D. Orde Reformasi. Periode reformasi dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Pada periode ini, Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Dan juga banyak masyarakat yang hanya hafal butir-butir Pancasila, tetapi belum memahami maknanya. Namun, pada periode ini, Pancasila ditafsirkan kembali sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan juga pada periode ini masih banyak permasalahan negara yang belum terselesaikan. Pertanyaan terakhir, yaitu yang kelima, Pancasila ditafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan zaman adalah upaya menerapkan Pancasila pada periode A. Awal kemerdekaan, B. Orde Lama, C. Orde Baru, D. Orde Reformasi. Dari beberapa pilihan jawaban, mana masa yang digunakan untuk menafsirkan ulang Pancasila disesuaikan dengan perkembangan zaman? Baik, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video tadi di tempat jawaban yang sudah disediakan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Mari kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.